Halo, apa kabar? Masih melanjutkan bab limit. Di sini kita akan membahas definisi limit kiri dan limit kanan. Yang pertama, kita lihat ada gambar di sebelah kiri. Ini menjelaskan tentang pendekatan geometri mengenai limit kiri. Limit kiri itu maksudnya apa? Sebuah nilai ya yang memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai C, tetapi mendekati ke C. Kemudian untuk yang limit kanan itu adalah nilai X, di mana nilai X tersebut mendekati ke C dan nilainya lebih besar dari C tetapi mendekati ke C, sangat dekat ke C. Nah, di sini kita lihat jika teman-teman baca penjelasannya, jika X menuju C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, ini disebut limit kiri dengan notasi limit X menuju C dengan tanda negatif. Ya, di sini untuk limit kiri tandanya negatif dan limit kanan itu tandanya positif. Limit X menuju C dari arah kiri pada fungsi fx. Kemudian notasi untuk limit kanan adalah limit X menuju C dengan tanda positif untuk fungsi fx. Untuk yang teorema, limit X menuju C pada fungsi fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan mempunyai nilai L yang sama, maka disebutnya dia memiliki limit kiri dan kanan. Nah, bagaimana jika limit tersebut tidak memiliki nilai kiri dan kanan? Ada beberapa hal yang menyebabkan limit tersebut tidak memiliki nilai kiri dan kanan. Yang pertama adalah jika nilai L-nya itu antara limit kiri dan limit kanan besarannya berbeda atau tidak sama. Kemudian yang kedua, jika salah satu nilainya menuju tak terhingga. Sebagai contoh, yang kedua, jika salah satu nilainya menuju tak terhingga sehingga dia tidak bertemu antara nilai limit kanan dan limit kiri. Misalnya untuk yang ini, dia memiliki nilai pada limit yang kanan, tetapi ketika dia mensubstitusikan nilai X ke dalam C, ternyata hasilnya tak terhingga sehingga tidak bertemu di satu titik. Nah, itu disebutnya tidak memiliki nilai kiri dan kanan. Jika kita memiliki tiga buah fungsi. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dengan syarat x-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x jika x-nya itu berada di antara 0 dengan 1. Kemudian yang terakhir, fx sama dengan 2 plus x kuadrat dengan x lebih besar sama dengan 1. Kita diminta untuk menghitung limit x menuju 0 untuk fungsi fx. Artinya kita punya dua fungsi. Jika syaratnya adalah X menuju 0, ada fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Nah, nanti ini akan digunakan sebagai limit kiri dan limit kanan. Kemudian kita diminta untuk menghitung limit X menuju 1. Kita juga punya dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan sama dengan X. Yang kedua, fx sama dengan 2 plus X kuadrat. Jika kita lihat persyaratannya itu ada angka satunya ya, artinya X-nya menuju 1. Yang terakhir, kita diminta untuk menghitung limit X menuju 2 pada fungsi fx, yang mana kita hanya memiliki satu fungsi saja, yaitu fx sama dengan 2 plus X kuadrat, karena di sini persyaratannya adalah X lebih besar sama dengan 1. Yang terakhir, kita diminta untuk membuat grafik fungsi fx tersebut. Jika kita melihat fungsi-fungsi tersebut, kita sudah tahu bahwa untuk fungsi yang pertama dan yang ketiga itu akan membentuk sebuah parabola karena kita memiliki fungsi kuadrat. Sedangkan untuk yang kedua, kita punya fx sama dengan fx. Ini adalah persamaan linear sehingga nanti grafiknya akan membentuk sebuah garis lurus. Oke, kita bahas. Untuk yang pertama, limit x menuju 0. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka kita perlu mencari limit kiri dan limit kanan tersebut. Kenapa disebutnya fungsi berubah? Karena kita mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama X kuadrat, yang kedua X. Ketika kita mensubstitusikan nilai 0 terhadap X tersebut atau terhadap variabel X, maka ternyata hasilnya sama, yaitu sama-sama 0. Sehingga ini disebut memiliki nilai limit kiri dan kanan. Untuk yang B, kita punya fx sama dengan x, kemudian fx sama dengan 2 plus x kuadrat. Ketika kita mensubstitusikan nilai x tersebut, ternyata hasilnya berbeda. Nah, ini dia disebutnya tidak memiliki nilai kiri dan kanan, atau tidak mempunyai limit kiri dan limit kanan. Untuk yang C,
Karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan kanan, sehingga kita hanya butuh untuk mensubstitusi nilai X menuju 2 tersebut, yaitu hasilnya 6. Yang terakhir, kita diminta untuk membuat grafik. Nah, ini adalah fungsi grafik X kuadrat dengan X yang pertama ya. Ternyata nilainya sama-sama 0. Nah, bertemu. Nah, ini disebutnya memiliki limit kiri dan limit kanan karena nilainya bertemu di satu titik. Sedangkan untuk yang fx sama dengan x dan fx sama dengan 2 plus x kuadrat, untuk limit x menuju 1 ternyata hasilnya 1 dan 3 ya. Tadi kan kita lihat 1 dan 3 tidak bertemu di satu titik. Ini maka limit x menuju sama dengan 1 atau limit x menuju 1 tidak ada limit kiri dan kanan. Dan yang terakhir, untuk fx 2 plus x kuadrat kita tidak diminta untuk mencari limit kiri dan kanan karena fungsi tidak berubah. Baik, sekian untuk penjelasan limit kiri dan kanan. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.